Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Elki Nurdiana, mahasiswi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pernahkah kamu mendengar nama Mahmud Yunus? Beliau merupakan salah satu tokoh dan ulama pendidikan Islam di Indonesia yang karyanya masih relevan hingga saat ini. Salah satunya karyanya adalah Ilmu Mustalah Al-Hadis. Di video kali ini, saya akan membahas siapa dia Mahmud Yunus dan apa isi karyanya. Mahmud Yunus lahir pada 10 Februari 1899 di Nagari Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo. Mahmud Yunus wafat pada 16 Januari 1982 pada usia 82 tahun. Selama hidupnya, beliau menghasilkan banyak karya, sekitar 75 buku telah beliau hasilkan di berbagai bidang ilmu Islam. Nah, atas karya-karyanya, beliau diberikan gelar doktor di Mencari Hidayatullah Jakarta dan namanya juga diabadikan pada link Mahmud Yunus di Sumatera Barat. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah Kamus Bahasa Arab Indonesia, Terjemahan Al-Quran, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, dan tentunya salah satunya adalah Ilmu Mustalah Al-Hadis. Nah, menariknya, Ilmu Mustalah Al-Hadis ini memiliki dua versi. Apa ya bedanya? Mari kita simak. Versi pertama ditulis langsung oleh Mahmud Yunus dalam berbahasa Arab, terdiri dari 105 halaman dan disusun secara sederhana dan praktis. Kemudian versi kedua ditulis bersama Mahmud Aziz dengan dalam bahasa Indonesia dengan tujuannya agar lebih mudah dipahami dan bisa dipelajari oleh pengajar. Ini adalah angka yang luar biasa, membawa ilmu hadis yang selama ini hanya bisa diakses dalam bahasa Arab menjadi terbuka untuk semua kalangan. Lalu, apa itu ilmu Al-Mustalah Al-Hadis? Hadis secara bahasa adalah kabar, berita, atau sesuatu yang baru. Sedangkan secara istilah, hadis adalah perbuatan atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Mustalah Al-Hadis merupakan ilmu yang mempelajari istilah-istilah teknis yang digunakan dalam mempelajari ilmu hadis. Ada 4 istilah dasar yang perlu kita kenali. Yang pertama, rawi, yakni orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua adalah riwayah, yaitu proses periwayatan dan pemindahan hadis. Yang ketiga, sanad, yaitu rantai penghubung antara nabi dan rawi. Dan yang keempat adalah matan, yaitu isi atau teks dari hadis itu sendiri. Mahmud Yunus juga memberikan contoh nyata untuk memudahkan pemahaman. Misalnya, dalam menjelaskan hadis dhaif, hadis yang lemah, beliau menunjukkan kasus di mana ada rawi bernama Amr bin Shu'aib yang tidak mungkin bertemu langsung dengan Sayyidina Umar karena keduanya tidak hidup sezaman. Ada mata rantai yang putus, ada perawi yang tidak disebutkan namanya, karena itulah hadis tersebut dinilai dhaif. Sebaliknya, beliau juga menjelaskan hadis mansyur, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui 3 jalur sanad yang berbeda. Contohnya adalah hadis sebagaimana yang artinya seorang muslim adalah orang yang kaum muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi melalui jalur sanad yang berbeda-beda. Tahukah kamu, para ulama hadis membagikan hadis menjadi 57 tingkatan. Pembagian ini dilihat dari berbagai sudut pandang, dari segi matan, rawi, maupun sanadnya. Nah, mulai dari hadis mutawir, masyhur, sahih, hasan hingga dhaif, semuanya itu memiliki kriteria dan standar penilaian sendiri. Daftar lengkapnya ada di sini.
Lalu, apa sih kontribusinya Mahmud Yunus di Indonesia? Beliau mungkin penulis yang menghadirkan gagasan orisinal yang baru dalam ilmu hadis. Karya-karyanya lebih merupakan rangkuman dari kitab-kitab ulama terdahulu. Namun, justru disitulah kekuatannya. Beliau mampu mengkaji ilmu yang kompleks secara sederhana, sistematis, dan dalam berbahasa Indonesia. Ini nih membuka akses pembelajaran hadis yang jauh lebih luas bagi masyarakat yang belum menguasai dalam bahasa Arab. Perannya beliau ini sebagai pembaharu pendidikan Islam di Indonesia sungguh tidak bisa diabaikan. Nah, itu dia penjelasan dari siapa itu Mahmud Yunus dan apa isi karyanya dari ilmu al-mustalah al-hadis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.